Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Wasiat Imam Syafi'i memang begitu banyak. Banyak pesan yang harus kita ikuti dari beliau, karena beliau adalah salah satu ulama besar yang pendapatnya masih kita ikuti sampai sekarang. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang wasiat Imam Syafi'i yang lainnya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Imam Al-Muzni bercerita, aku menemui Imam Syafi'i menjelang beliau wafat. Lalu ku bertanya, bagaimana keadaanmu pada pagi ini, wahai ustadzku? Beliau menjawab, pagi ini aku akan melakukan perjalanan meninggalkan dunia, akan berpisah dengan kawan-kawanku, akan meneguk gelas kematian, akan menghadap kepada Allah, dan akan menjumpai kejelekan amalanku. Aku tidak tahu apakah diriku berjalan ke surga sehingga aku memberinya ucapan kegembiraan, atau berjalan ke neraka sehingga aku menghibur kesedihannya. Aku berkata, nasihatilah aku. Imam Syafi'i berpesan kepadaku, bertakwalah kepada Allah, permisalkanlah akhirat dalam hatimu, jadikanlah kematian antara kedua matamu, dan janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah. Takutlah terhadap Allah Azza wa Jalla, jauhilah segala hal yang Dia haramkan, laksanakanlah segala perkara yang Dia wajibkan, dan hendaknya engkau bersama Allah dimanapun engkau berada. Janganlah sekali-kali engkau menganggap kecil nikmat Allah kepadamu, walaupun nikmat itu sedikit, dan balaslah dengan bersyukur. Jadikanlah diammu sebagai tafakkur, pembicaraanmu sebagai zikir, dan pandanganmu sebagai pelajaran. Maafkanlah orang yang menzalimimu, sambunglah silaturahmi dari orang yang memutus silaturahmi terhadapmu. Berbuatlah baik kepada siapapun yang berbuat jelek kepadamu. Bersabarlah terhadap segala musibah, dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka dengan ketakwaan. Aku berkata, tambahlah nasihatmu kepadaku. Beliau melanjutkan, hendaknya kejujuran adalah lisanmu, menepati janji adalah tiak tonggakmu, rahmat adalah buahmu, kesyukuran sebagai tohorohmu, kebenaran sebagai perniagaanmu, kasih sayang adalah perhiasanmu, kecerdikan adalah daya tangkapmu, ketaatan sebagai mata pencaharianmu, ridho sebagai amanahmu, pemahaman adalah penglihatanmu, rasa harapan adalah kesabaranmu, rasa takut sebagai pakaianmu, sedekah sebagai pelindungmu, dan zakat sebagai bentengmu. Jadikanlah rasa malu sebagai pemimpinmu, sifat tenang sebagai menterimu, tawakal sebagai baju tamengmu, dunia sebagai penjaramu, dan kefakiran sebagai pembaringanmu. Jadikanlah kebenaran sebagai pemandumu, haji dan jihad sebagai tujuanmu, Al-Quran sebagai juru bicaramu dengan kejelasan, serta jadikanlah Allah sebagai penyejukmu. Barang siapa yang bersifat seperti ini, surga adalah tempat tinggalnya. Itulah beberapa pesan yang diberikan Imam Syafi'i kepada Imam Al-Muzani. Pada suatu hari seorang lelaki menemui Imam Syafi'i, lalu bertanya, mengapakah iblis dicipta daripada api dan kemudian disiksa pula dengan api? Imam Syafi'i berpikir sejenak, kemudian dia mengambil segumpal tanah kering dan mencampakkannya ke arah laki-laki itu. Lelaki itu kelihatannya marah, diperlakukan sedemikian. Melihat keadaan itu, Imam Syafi'i bertanya, adakah kamu sakit? Laki-laki itu menjawab, ya, saya sakit. Lantas Imam Syafi'i pun berkata, engkau seorang manusia yang dijadikan dari tanah, dan engkau juga akan disakiti dengan tanah. Lelaki itu terdiam, tidak menjawab, tetapi dia telah faham dengan maksud kata-kata Imam Syafi'i. Begitulah juga dengan keadaan iblis. Dia Allah menciptanya daripada api dan disiksa juga dengan api. Imam Syafi'i dan Imam Malik bertemu di Madinah. Ceritanya, setelah berguru pada banyak ulama di Mekah,
Imam Syafi'i ingin sekali melanjutkan pengembaraannya ke Madinah. Apalagi beliau mengetahui di Madinah ada Imam Malik, ulama yang termasyhur itu. Di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i mengaji Al-Muwatta, kitab yang sebelumnya sudah dihafalnya. Saat berada di Mekah, Imam Malik sangat kagum pada Imam Syafi'i, dan begitulah hubungan antara kedua tokoh besar itu selanjutnya. Dalam tradisi mazhab Syafi'i, saat melaksanakan sholat subuh dibacakan doa kunut. Berbeda dalam tradisi mazhab Maliki, tak ada doa kunut dalam sholat subuh. Namun perbedaan tradisi itu tak membuat hubungan keduanya retak. Mereka tetap menjadi guru dan murid yang saling menghormati pendapat masing-masing. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung dan menginap di rumah Imam Malik. Saling berkunjung dan menginap itu sudah menjadi kebiasaan antara keduanya. Imam Syafi'i diminta gurunya menjadi imam saat melaksanakan sholat subuh. Karena ingin menghormati gurunya, Imam Syafi'i tak membaca doa kunut dalam sholat berjamaah itu. Begitupun sebaliknya di lain hari, Imam Malik menginap di kediaman Imam Syafi'i. Saat subuh, mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Imam Syafi'i meminta gurunya menjadi imam sholat. Dengan alasan yang sama, Imam Malik pun membaca doa kunut. Itulah beberapa pesan daripada Imam Syafi'i. Dan ada beberapa hikmah yang terkandung dari beberapa kisah yang telah kita simak tadi. Yang pertama bahwasannya, yaitu jika kita berbeda pendapat, hendaknya saling menghormati antara satu sama lainnya. Dan jalilah silaturahmi di antara kita, meskipun kita termasuk orang-orang yang besar. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran, serta bisa mengamalkan pesan-pesan Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dan ilmu yang barokah serta bermanfaat daripada Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.